422, episode 79 The Secretive Plotter 7. Apa yang terjadi di sana? Bi Hyung menunduk rendah setelah mendengar kata-kata Han Suyong. Kamu sibuk membicarakan pertandingan besar, tapi kemudian, kami ditolak masuk di pintu. Ui, Dok Kaebi, apakah kamu sudah mengatakan sesuatu? Petik 2. Yah, itu adalah, Fu. Pada akhirnya, tidak bisa pergi ke skenario akhir, dan harus kembali ke bumi. Alasannya, kualifikasi mereka tidak mencukupi. Sepertinya Dok Kaebis hebat ada di belakang ini. Kamu pikir semuanya akan baik-baik saja setelah mengatakan itu. Apa yang akan Anda lakukan tentang waktu kami yang terbuang, kawan? Petik 2. Kurung siku buka. Titik. Aku akan mengompensasi kamu dengan hadiah yang cocok, jadi tolong, berhenti memanggang aku. Sementara Bi Hyung yang menggerutu sedang mencari-cari di sakunya, Han Suyong menghela nafas dalam-dalam dan memperhatikan teman-temannya. Entah bagaimana mereka kembali ke bumi setelah melalui segala macam pasang surut gila. Bisa ditebak, tidak ada dari mereka yang menjadi diri mereka saat ini. Dia mungkin telah mati secara nyata kali ini. Maafkan aku, Hyung. Saya tidak memenuhi syarat, karena, saya tidak melakukan kontrak. Petik 2. Yi Gilyong menggumamkan beberapa hal yang tak terlukiskan pada dirinya sendiri sambil berjongkok di sana, sementara Shin Yu memejamkan mata dan kedua jari telunjuknya ditekan ke pelipisnya seolah sedang bermeditasi atau semacamnya. Sementara itu, Yi Ji Hye dan Jong Hui Won telah membawa Yi Hyun Seong ke island di kompleks industri, dan telah meninggalkan tempat itu untuk sementara waktu. Petik 2. Tempat ini belum berubah sama sekali. Juma itu bahkan tidak repot-repot membersihkan rumah, kan? Petik 2. Han Suyong bergumam pada dirinya sendiri saat dia menepuk debu di sofa tua. Sekali waktu, dia, Yu Sang-ah, dan Yi Su-gyeong tinggal bersama di rumah ini. Tempat di mana mereka tinggal bersama selama 3 tahun selama ketidakhadiran Kim Dok-ja. Kenangan singkatnya dipotong pendek oleh bel pintu. Dia menggunakan api hitam untuk membuka pintu dari jarak jauh dan menyeringai pada dirinya sendiri. Petik 2. Aku kira Evil muncul ketika kamu berbicara tentang dia bisa menjadi fabel juga. Sudah lama, Suyong-ah, kata Yi Su-gyeong saat dia memindai keadaan rumah yang berantakan. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Kamu masih sama seperti sebelumnya. Anda setidaknya harus ventilasi tempat. Petik 2. Aku ingin kamu tahu, aku baru saja kembali. Dan sudah begitu banyak ya. Petik 2. Han Suyong tersentak ketika dia sampai sejauh itu. Dia mungkin telah menghabiskan puluhan tahun di Pulau Reincarnators, tetapi itu adalah waktu yang dihabiskan di dalam pulau itu sendiri. Dia tidak bisa tahu persis berapa lama di luar. Yi Su-gyeong membuka semua jendela di rumah dengan jentikan tangannya yang sederhana dan mengusir semua debu pengap di luar. Matanya tetap tertuju pada kelompok yang merosot di lantai sementara itu. Han Suyong dengan diam-diam menghalangi pandangan wanita tua itu ke arah mereka dan berdeham untuk membersihkan tenggorokannya, sebelum mengajukan pertanyaan. Kebetulan, apakah Jong Hui Won sudah memberitahumu? Beritahu saya apa? Han Suyong dengan ringan menggigit bibirnya. Dia tidak yakin bagaimana menjelaskan situasi ini. Yah, kamu bisa melihat bahwa Kim Dok-ja tidak ada di sini. Itu benar. Saya baru saja mengetahuinya. Petik 2. Dia pikir mungkin, dia seharusnya tidak membawanya, tapi itu sudah tumpah susu. Han Suyong memejamkan mata dan berbicara. Alasan mengapa dia tidak ada di sini, itu. Aku, Yu Jung Hyuk dan Jong Hui Won, kami semua ingin menyelamatkan putramu dan mencoba untuk pergi dengan satu pukulan besar jiwa, tapi... Petik 2. Silakan ke poin utama. Sebenarnya, Juma, putramu pergi ke suatu tempat dengan seseorang. Tapi tempat itu adalah... Petik 2. Apakah kamu mungkin berbicara tentang itu? Han Suyong mengikuti jari menunjuk Yi Su-gyeong dan menoleh. TV yang dipasang di dinding memainkan rekaman berita. Adegan di layar menunjukkan seorang pria mengenakan mantel putih mengambang di langit hitam pekat, dengan Kim Dok-ja menggantung dari lengan pria itu. Berita terbaru, Presiden diculik. Rahang Han Suyong jatuh ke lantai saat dia bergumam pelan. Petik 2. Apa-apaan itu? Untuk beberapa alasan yang tak terduga, media bumi telah mengetahui tentang peristiwa itu. Yi Su-gyeong dan ekspresinya yang agak santai menatap layar sebentar, lalu dia mengangguk. Anak itu, dia masih sangat populer. Petik 2. Juma, tidakkah Anda mengerti bahwa itu adalah masalah yang cukup serius? Petik 2. Tapi, dia terlihat seperti Yu Jung Hyuk Gun. Jadi, apa yang bisa menjadi masalah serius? Catatan TL di akhir. Karena, itu bukan Yu Jung Hyuk. Itulah masalahnya. Han Suyong meludahkan erangan. Tapi kemudian, layar TV tiba-tiba diputar ulang dan rekaman yang sama diputar lagi. Berita terbaru, Presiden diculik. Dia melihat sekeliling bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sini, hanya untuk menemukan Yu Jung Hyuk yang terpana terus-menerus menyodok remote TV. Dia memutar ulang rekaman itu beberapa kali dan mengulanginya berulang kali. Han Suyong bertanya padanya. Petik 2. Hei, kamu baik-baik saja. Petik 2. Kamu tidak akan mundur meskipun kamu memundurkannya, kamu tahu. Apakah Anda bahkan lupa bagaimana untuk kembali sekarang? Petik 2.
Dia bahkan tidak berpura-pura mendengarnya. Matanya menyala-nyala seakan ingin mengukir penampilan, sekretif plotter, di dalamnya. Status regulator yang menolak menerima kekalahannya keluar darinya dan membuat udara di ruang tamu agak pengap dan panas. Han Suyong meludahkan erangan yang lebih besar. Sialan, hanya siapa sih yang membagikan rekaman itu? Petik 2. Ham. Dia menoleh lagi untuk menemukan Bihyung kali ini, batuk untuk menjernihkan tenggorokannya. Petik 2. Kamu belum pergi. Ini hadiahmu. Sekarang dia memikirkannya, dia sudah lupa semua tentang pembayaran hadiah. Dia mengulurkan tangannya, dan tangan kecil Dok Kaibi itu meletakkan 500 koin di telapak tangannya. Apakah kamu mengacaukan aku? Yah, masalahnya, kondisi keuangan cabang Seoul dari Biro agak tegang akhir-akhir ini, Anda tahu. Dan bagaimana dengan banyak hal yang membutuhkan perhatian kita, ini seperti. Bihyung bersiul sambil melirik ke sisi lain langit. Langit Seoul yang seharusnya cerah sekarang diwarnai dengan warna merah dan kuning yang tidak menyenangkan. Ada percikan probability yang menyerang seperti baut kilat, serta Great Hall hitam pekat berputar-putar di sekitar dengan kejam. Han Suyong mengerutkan kening dan bertanya, apakah sesuatu terjadi pada Seoul? Langit sudah seperti itu untuk sementara waktu sekarang. Kota ini bukan lagi lokasi untuk skenario utama. Tapi, jika fenomena apokaliptik masih bertahan seperti itu karena naga kiamat. Bihyung melihat ke langit dengan ekspresi pahit, mengeluarkan pipa panjang dari sakunya dan mengucapkannya. Mungkin dia menemukan pemandangan itu tidak dapat diterima, Han Suyong mengambil pipa itu dan berteriak pada Dok Kaibi. Apa yang kau bicarakan? Mengapa efek naga kiamat mencapai sejauh ini? Petik 2. Kamu tidak tahu, aku pikir Kim Dokja sudah memberitahumu. Si idiot itu tidak pernah memberitahu kita informasi yang paling penting. Bihyung mengeluarkan pipa merokok kedua yang terlihat agak tidak terganggu dan berbicara sambil menyalakannya. Kebangkitan naga kiamat adalah tombol pertama dari penghancuran besar bagi kita semua. Anda dapat menganggapnya sebagai garis dunia sekarang bergegas menuju ujungnya dengan hal itu terjaga. Inilah mengapa saya mengatakan kepada Anda bahwa kami perlu bergegas ke skenario final. Petik 2. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mencapai skenario final? Seperti kata yang tersirat, ini adalah kiamat. Anda, saya, dunia ini. Deklarasi yang tersusun itu mendorong Han Suyong yang tercengang untuk menembak balik dengan tajam. Apa-apaan ini, bahkan apa? Apa gunanya, skenario akhir, ini ketika seluruh dunia akan dihancurkan. Kenapa kalian bahkan membuat skenario seperti itu sejak awal? Petik 2. Penghancuran besar bukanlah skenario yang direncanakan oleh para Dok Kaibis. Itu hanya dimaksudkan untuk menjadi. Dan karena penghancuran itu nyata, skenario akhir, akhirnya mencapai tujuannya. Bihyung menatap langit yang jauh dengan ekspresi penyesalan. Dia melihat pergerakan sekelompok bintang, buru-buru mencoba untuk sampai ke suatu tempat. Bintang-bintang di langit semakin jauh seperti bintang jatuh. Ohamin oh. Oh. Dewa luar, melepaskan status hitam legam mereka, mewarnai keseluruhan hutan Engai dalam kegelapan murni. Sang koma Yujung Hyeox berhasil mengeluarkanku dari tanaman merambat dan dengan cepat berdiri di sekitarku. Angka koma 999 berbicara lebih dulu. Lindungi Kim Dokja. Aku sudah mengatakan ini padamu sebelumnya, bukan? Saya tahu dia akan menyebabkan masalah. Petik 2. Memang, kita seharusnya membunuhnya saat pertama kali kita melihatnya. Meskipun mereka melontarkan kata-kata menyeramkan yang serius, semua mini Yujung Hyeox terus memegang Heaven Sucking Swords mereka dengan kuat dan tidak menurunkan penjaga mereka. Mereka memotong dan memotong tentakel yang mendekat dan maju sedikit demi sedikit. Mungkin karena itu langsung setelah menyaksikan sesuatu yang benar-benar mengejutkan, seluruh tubuhku sepertinya terbungkus udara dingin ini. Angka koma 999 melepas mantel hitamnya dan meletakkannya di atas pundakku. Aku hanya ingat memberitahumu untuk membaca buku, jadi mengapa kamu harus memprovokasi mereka? Aku tidak yakin apa yang bisa kukatakan padanya di sini. Mata 999 bergetar. Petik 2 titik. Kamu bodoh. Ohamin oh. Suara sejati dewa luar yang melolong bergema di langit. Serangga di dalam hutan memuntahkan cairan tubuh mereka dan mati, sementara beberapa dewa bahkan mulai bertarung di antara mereka sendiri. 999 berbicara dengan nada suara suram. Makhluk-makhluk ini belum lama dipahami. Dan Anda hanya harus terlibat. Petik 2. Dewa luar, membanjiri tempat kami. Givetome. Kim Dokja. Namun yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa tidak semua dewa luar membawa sentimen yang sama dengan rekan-rekan mereka. Beberapa yang berperingkat lebih tinggi, setelah merasakan kehadiranku, mulai memancarkan permusuhan tak tersaring di jalanku. Tetap ingat, kontra telah melemahkan kita. Kiil dia mendapatkan Erit of Haim. Jangan berikan event jika kamu adalah anak nakal. Minggir, anggota santak. Kami akan menebasmu jika kau mendekat. Koma Yujung Hyeox semua melepaskan status mereka dan melawan, tetapi, dewa luar, tidak mundur sama sekali. Mereka mendekati lebih dekat satu langkah pada satu waktu, dan sementara memancarkan status pusing sendiri, berteriak dengan suara keras. Oh, berang-berang,
Kita tidak bisa melihat itu. Untuk berapa lama kita harus menunggu? Akhir dunia adalah akhir yang sempurna. Saya tahu betul apa yang mereka bicarakan. Akhir garis dunia. Bahkan orang-orang ini, seperti yang diharapkan, sepenuhnya sadar akan skenario akhir. Ini adalah apa yang Anda lakukan, Eresten kami. Menyingkir. Tentakel yang mendekat semakin ganas. Akhirnya, status mereka menjadi terlalu banyak untuk ditangani oleh Koma Yu Jung Hyeoks, tapi kemudian hutan berpisah, dan dia masuk. Dia berjalan maju sambil menyeberangi tentakel yang tidak ada di antara kami yang bisa menghalangi. Masing-masing langkahnya berisi kesunyian yang tak terlukiskan keabadian serta keseluruhan kehidupan ke-1863 yang dia alami. Dahulu kala, namanya adalah Yu Jung Hyok, tapi sekarang, dia adalah Secretive Plotter. Seorang pria yang mengetahui duka setiap garis dunia. Dewa luar berlutut di depan keluhuran absolut yang luar biasa itu. Oh, germakan Plotter. Namun, tidak semuanya melakukannya. Ada beberapa dewa yang tidak ingin membengkokkan pendapat mereka bahkan ketika mengalami rasa sakit yang intens dari keberadaan mereka berubah menjadi ketiadaan. Oh, germakan Plotter, kita tidak bisa melihat itu. Yang tidak ada yang bisa mengerti sedang meratap dalam kesedihan. Mereka mengamuk, dan mereka berduka. Bahkan saat itu, kemarahan dan kesedihan mereka tidak dipahami. Mereka tidak termasuk dalam garis dunia ini, dan mereka tidak dapat dipahami melalui dongeng yang ada. Orang perlu bekerja sangat keras untuk memahami kemarahan mereka, kesedihan dan kesedihan mereka. Kami ingin menjadi yang terbaik. Kami ingin menjadi fables. Cerita yang membutuhkan seseorang untuk bekerja keras untuk memahami tidak akan pernah menjadi fabel. Kisah-kisah yang membutuhkan seseorang untuk melemparkan diri sendiri dalam-dalam pada awalnya tidak bisa dikonsumsi. Secretive Plotter membuka bibirnya. Kamu tidak akan dipahami. Dia memandang setiap dari mereka dengan tatapan halus, mempelajarinya, dan memberi mereka kenyataan kejam. Itu karena ini telah melabeli kalian semua, teror. Karena, dunia ini menggambarkan kalian semua sebagai kekacauan, yang menghancurkan ketertiban, sebagai bencana yang tidak pernah bisa dipahami. Itulah mengapa. Saat itulah saya akhirnya mengerti mengapa, Secretive Plotter memilih untuk memihak makhluk-makhluk ini. Mengapa seseorang yang tahu akhir dari semuanya mengulangi cerita yang sama lagi. Ketika saya memikirkannya, jawabannya agak sederhana. Itu karena dia tidak suka akhir yang dia saksikan. Dalam cerita aslinya, Yu Jung Hyok dan Constellation mengalahkan dewa luar bersama. Begitulah cara dia sampai di akhir skenario, dan menghancurkan. Kamu tidak akan pernah bersinar di langit seperti rasi bintang, juga kamu tidak bisa menjadi aktor utama dunia ini. Selama ada, Anda semua akan tetap selamanya sebagai dewa luar. Namun, dia tidak menemukan apa yang diinginkannya. Dan sekarang, setelah menjadi Secretive Plotter, Yu Jung Hyok melangkah ke medan perang sekali lagi. Segera, perang pemusnahan akan dimulai. Akhir dari segalanya akan segera dimulai, di mana bintang-bintang akan jatuh, dunia akan runtuh, dan semua fabel akan padam. Aku melihat mata, Secretive Plotter, menatapku dari jauh. Eye of Sage berputar dalam iris hitam pekatnya. Oh, Plotter hebat. Oh. Menurut alur cerita aslinya, makhluk-makhluk ini akan bertemu dengan kekalahan. Demi kesimpulan yang Kim Dok-ja inginkan, makhluk-makhluk ini harus dikalahkan. Akan dihancurkan, sementara bintang-bintang di langit dan dewa-dewa soliter akan mati tanpa ada yang mengingatnya. Yang kalah akan mati dengan sangat sedih, sedangkan yang menang tidak akan menikmati kemenangan mereka. Saya mulai berjalan menuju Secretive Plotter. Petik 2, Kim Dok-ja. Saya mendengar 999 memanggil saya, tetapi saya tidak melihat ke belakang. Saya membuka kancing, miniaturisasi, dan level mata saya berubah dengan cepat. Mantel hitam 999 yang diletakkan di pundak saya goyah seiring dengan setiap langkah yang saya ambil. Probabilitas sekarang bergeser. Aliran skenario utama yang hebat sekarang tinggal di dalam kamu. Melewati kanopi hutan yang tertutup pohon anggur, lautan bintang bisa terlihat. Di satu sisi langit, bintang-bintang memancarkan cahaya terang, sementara di sisi lain, galaksi yang tampak tidak menyenangkan di samping lubang besar diam-diam mengalir. Separuh darinya, terang, sementara separuhnya lagi, gelap. Segera, perang terakhir akan dimulai. Dan kemungkinan besar, saya harus berdiri di salah satu sisi untuk menyaksikan akhir dunia. Pengubah kedua Anda telah diputuskan. Sebuah bintang kecil berkelip di ujung langit. Aku menatapnya untuk waktu yang paling lama, sebelum perlahan mengembalikan tatapanku kembali ke tanah. Dewa luar, sekarang menatapku. Aku mengembalikan pandangan mereka dan akhirnya memilih sisi mana aku akan berdiri. Pengubah kedua Anda adalah pengamat terang dan kegelapan. Fin. TL, Gun, sedikit di akhir nama seseorang bukanlah senjata literal. Ini persis sama dengan Kun, Jepang, BTW. Namun, tidak banyak orang Korea menggunakannya, setidaknya. Sudah terlihat.